Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan satu tema, yaitu menghidupkan Pancasila. Menghidupkan Pancasila. Sebagai fondasi kebangsaan yang kokoh. Menghidupkan Pancasila sebagai fondasi kebangsaan yang kokoh. Hari ini kita merenungkan bersama tentang satu tema yang penting, yaitu menghidupkan Pancasila sebagai fondasi kebangsaan yang kokoh. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi yang memandu bangsa Indonesia dalam menjalin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita memiliki tanggung jawab untuk menghidupi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Gini, Pancasila adalah salah satu ideologi bangsa yang kita harus jaga. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mau memiliki satu toleransi antar umat beragama supaya kita bisa menciptakan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai mestinya kita harus memiliki sikap yang selalu rendah hati kepada setiap masyarakat di Indonesia dan memiliki sikap yang tolong-menolong di dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Dan juga kita harus memiliki salah satu dorongan, semangat untuk sama-sama memajukan negara Indonesia ini semakin maju dan memiliki sebuah dorongan dan semangat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Karena dari sinilah kita dapat belajar bahwa Indonesia harus maju. Indonesia harus mau berkembang. Seiring berjalannya waktu, kita harus mau berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki atas negara kita dan menciptakan sebuah regenerasi emas 2045 agar apa? Agar kita bisa menciptakan sebuah kegerakan transformasi di mana hidup kita harus tetap berjalan sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dan menciptakan sebuah negara yang maju, yang kokoh dan berdaulat makmur. Dan menciptakan sebuah regenerasi emas 2045 dengan semangat Pancasila. Poin pertama, mengembalikan kebanggaan dan keutuhan ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara adalah cerminan keutuhan, keberagaman, perikemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial. Nah, kita perlu menghidupkan kembali kebanggaan, keutuhan, ideologi sebagai landasan bersama untuk membangun bangsa yang bersatu, harmonis dan maju. Nah, dari sini kita harus mau mengembalikan semangat kesatuan, semangat ideologi. Maksudnya gini, semangat untuk kita harus mengembara dalam menciptakan sebuah visi misi yang negara kita cintai ini Indonesia, supaya kita bisa merasakan gimana sih perjuangan para pejuang negara Indonesia yang telah mempertaruhkan nyawanya demi negara Indonesia. Nah, itu kita harus memupuk rasa
nasionalisme, patriotisme, semuanya harus kita teladani. Nah, dari sisinya Alkitab juga mengatakan bahwa apa? Kita baca dulu di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai 31. Ini agak panjang ya saudara ya, tapi saya persingkat aja. Dengan sebuah judul perikop, banyak anggota tapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak mereka adalah satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi, Yunani, Buddha, orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia jika tidak termasuk tubuh? Andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita diberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita diberikan perhatian khusus. Hal itu dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota harus turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua nabi, tiga rasul, ketiga pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, nabi, pengajar? Adakah mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau menyembuhkan, atau berkata-kata dalam bahasa roh, atau menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang utama dan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama.
Oke, sampai sini dulu pembacaannya. Oke, saya lanjutkan. Dari teks ini kita dapat belajar bahwa Pancasila itu adalah sebuah ideologi dan semua anggotanya harus mau bekerja sama untuk menciptakan sebuah generasi emas 2045 untuk menumbuhkan sebuah semangat, lifestyle, kehidupan yang baru. Untuk memasuki sebuah era yang baru, kita harus mau mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita dan harus tetap mau menghormati pemerintah Indonesia. Poin yang kedua, membangun persatuan dan kesatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila mengajarkan kita untuk membangun persatuan dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika yang terpatri dalam Pancasila mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati, menerima perbedaan dan bersatu sebagai satu bangsa meskipun beragam suku, agama, ras, dan budaya. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mau memiliki satu persatuan, adanya kesatuan in unity, di mana kita harus mau menciptakan sebuah keberagaman yang kokoh, mempererat tali persaudaraan kita sebagai negara Indonesia yang maju, yang berlandaskan dengan Pancasila dan hidup seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam agama masing-masing. Dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus mau menciptakan sebuah kesatuan, di mana dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika berkata berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya dalam persepsi kita yang benar, yaitu kita harus mau adanya kesadaran, harus mau menumbuhkan satu skill atau kemampuan kehidupan kita untuk sama-sama berkontribusi untuk memajukan sebuah negara Indonesia emas. Meskipun kita berbeda, tetapi kita mempunyai satu visi, yaitu menciptakan sebuah regenerasi yang berlandaskan kepada Pancasila dan turut andil dalam pekerjaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Poin yang ketiga, menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Salah satu poin penting dalam Pancasila adalah keadilan sosial. Kita memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menghidupi nilai keadilan sosial, kita dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia harus mau meningkatkan satu skill, kemampuan untuk menegakkan keadilan. Demi kesejahteraan bersama. Nilai-nilai inilah yang menciptakan sebuah regenerasi, membangun Indonesia emas dengan nilai-nilai luhur dan berlandaskan, dan harus kita memancarkan kehidupan yang positif. Nilai-nilai yang positif harus kita hidupi dan harus membawa sebuah perubahan bagi masyarakat Indonesia dan mendorong sebuah semangat di mana kita harus menciptakan sebuah generasi yang selalu selaras dengan apa yang Tuhan ajarkan.
Dalam Mazmur 127 ayat yang keempat, seperti anak-anak panah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak itu di masa muda. Jadi kita harus mau mempersiapkan sebuah regenerasi baru dalam menciptakan sebuah Indonesia emas 2045 dengan sikap kerendahan hati dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai upaya kita hidup bermasyarakat, hiduplah dengan damai sejahtera. Poin yang terakhir, poin yang keempat, mendorong kedamaian dan harmoni di tengah tantangan. Pancasila juga mengajarkan kepada kita nilai-nilai perdamaian dan harmoni dalam menghadapi tantangan dan konflik. Kita merajut hubungan yang kokoh dan saling mendukung untuk menciptakan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. Poin ini itu sudah tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari sikap inilah kita harus mau menciptakan sebuah kesatuan, in unity. Seperti kehidupan kita, adanya kesatuan dalam menciptakan sebuah regenerasi dan menciptakan Indonesia Emas 2045 dengan sikap yang baik, supaya hidupmu itu menjadi hidup yang bermanfaat, hidup yang bermakna, hidup yang berdampak bagi sesama, supaya kehidupan kita dapat menata masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam menciptakan sebuah kedamaian, kita dapat mengerti bahwa hati ini untuk Indonesia di hatiku. Dari sinilah kita dapat belajar, kita harus benar-benar mencintai negara Indonesia dengan sikap kerendahan hati, tulus, ikhlas dalam sebuah momentum menciptakan sebuah regenerasi emas 2045 dengan sikap hati yang murni, supaya kita dapat mempererat tali persaudaraan kita sebagai masyarakat Indonesia. Dengan menghidupi nilai-nilai Pancasila, kita membangun fondasi kebangsaan yang kokoh, merangkul keberagaman, memuliakan kemanusiaan, dan mewujudkan keadilan sosial. Marilah kita bersama-sama mengokohkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan bersatu untuk masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih banyak saudara. Demikian. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.